إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian yang keempat, mereka ketika di padang mahsyar ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang sering kita baca, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Saya akan menggeser waktu istirahat Anda sedikit agar penjelasan ini lebih komplit. Jamaah yang dimuliakan Allah, pernah terjadi di zaman Imam Malik. Ada orang melihat orang di jalan sedang mabuk di malam harinya. Ketika dia mabuk, kemudian dia berusaha untuk menggapai bulan, mau diambil bulannya sambil mungkin lompat-lompat begitu ya. Kok nggak kena-kena? Padahal kelihatannya sudah di tangan ini ya. Kalau gini-gini kan kelihatannya sudah di tangan, menggenggam bulan. Tapi ketika diambil nggak kena-kena. Dan begitu seterusnya, ya ta'akor. Dia berusaha untuk menggapai bulan. Kemudian orang ini langsung sedih. Orang yang melihat ini langsung sedih. Masya Allah, seperti ini khomer. Orang yang waras sehat akal jadi gila. Begitu minum khomer, sampai berusaha untuk menggapai bulan. Ini kan sehat akalnya sebenarnya orang ini. Tapi berubah drastis langsung jadi gila. Hilang akalnya gara-gara mengkonsumsi khamar. Akhirnya dia pun bersumpah. Dia mengatakan, wallahi imraati talik, demi Allah istriku tertalak. Kalau sampai ada makanan yang lebih jelek masuk ke dalam mulut manusia melebihi jeleknya khamar. Ini karena bawaan emosi ya. Ketika dia melihat khamar suasananya kayak gitu membuat orang jadi gila. Kemudian dia langsung bersumpah, jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia lebih jelek dibandingkan khamar, istri saya tercerai, istri saya tertalak. Meskipun hukum talak semacam ini talak mu'allaq namanya. Ini tidak jatuh talak, tapi nanti dia bayar kafarah. Setelah mengucapkan seperti ini dia bingung, wah, ini jadi tertalak atau enggak? Karena kan dia enggak tahu konsekuensinya. Akhirnya dia cari ulama. Kemudian beliau menemui Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Ketika mendapatkan laporan semacam ini, Imam Malik mengatakan, irji hatta andura ila mas'alati. Silakan kamu pulang, saya mau pelajari dulu kasus yang kamu alami. Kemudian besok harinya, ketika orang ini menghadap Imam Malik langsung mengatakan, imra'atuka talikun. Istrimu tertalak, sumpahmu sah, maksudnya ya. Sumpahmu sah. Tasaffahtu fi kitabillah. Saya membuka kitabullah, saya membuka Al-Qur'an. Fama ra'aitu ayatan. Belum pernah saya lihat satu ayat yang dia menceritakan tentang makanan yang lebih parah untuk dikonsumsi manusia melebihi riba. Lalu beliau membacakan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan semua riba kalau kalian betul-betul beriman. Sehingga tidak ada pengecualian. Kalau riba yang kayak gini boleh enggak? Enggak ada. Kalau riba yang sedikit kan enggak apa-apa. Enggak ada. Kalau riba yang syar'i boleh enggak? Enggak ada riba syar'i. Pokoknya wadharu ma baqiya, yang tersisa sila tinggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, dan jika kamu tidak mau melakukannya, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih. Umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahasanya dosa riba itu luar biasa. Kemudian apa makna berperang dengan Allah dan Rasulnya? Kata Ibnu Abbas,
yuqalu yaumal qiyamati li akil riba khudh silahaka lil harbi. Akan dikatakan pada hari kiamat untuk orang yang pemakan riba, ambil senjatamu, kita perang. Ambil senjatamu, kita perang. Itu gimana Pak suasananya? Apakah semua pemakan riba dikumpulkan jadi satu ya? Misalnya para karyawan perusahaan riba dijadikan satu, kemudian mereka diminta silakan ambil senjata, kita perang. Jadinya kayak film apa itu? Lord of the Ring ya? Keliru. Hah? Ring of the Lord. Oh. Wah. Ini kok ada makhluk melawan Tuhannya. Ya bukan seperti itu bayangan kita.